Selamat sore Kak. Sore, Dek. Perkenalkan, nama saya Mbak Maljita Gomez dari tingkat 1C. Saya ingin mengisi kartu status. Apakah Kakak bisa membantu dalam pengisian kartu status? Bisa, Dek. Ya, Kak. Baik, yang pertama itu kita akan mengkaji identitas pasien di sini, kolom ini. Yang pertama terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nama orang tua, agama, golongan darah, dan nomor telepon. Tujuannya itu agar kita dapat mengetahui identitas pasien dan kita tidak salah untuk mengisi ini pada lembaran berikutnya dan tidak tertukar dengan pasien lain. Baik, yang pertama nama ini ada siapa? Ini Kak. Umur, 18 tahun. pekerjaan mahasiswa, alamat di mana? Di Jahangir Gantara. Nama orang tua, Lawan Jasman. golongan darah, Oh Pak. nomor telepon, 081. Yang kedua itu keluhan pasien. Ini kita bisa melihat, kita bisa bertanya toh, nyilu apabila memakan makanan panas atau dingin. Dan kurang lebih berapa lama dia merasakan sakit itu. Kemudian pasien datang dalam keadaan sehat atau masih terasa linu di giginya. Yang berikut kita akan mengisi pemeriksaan fisik. Terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, berat badan, dan tinggi badan. Ini, tekanan darah ada berapa? Terakhir kali berapa? 110/70. Nadi ini dan suhu, berat badan, 55. tinggi badan. 168. Kemudian kesadarannya ini kita lingkar di kompos mentis. Kompos mentis itu tuh artinya pasien itu datang dalam keadaan sehat, terus bisa menjawab semua pertanyaan pasien. Jadi kita isi kompos mentis. Yang berikut tuh screening nyeri. Screening nyeri itu tuh ini kita bisa melihat dari ekspresi wajah pasien toh. Kalau dia datang tidak ada ekspresi kayak biasa saja, berarti tidak ada nyeri, berarti nyerinya itu 0. Kemudian riwayat kesehatan umum. Riwayat kesehatan umum itu kita bisa ini memberikan beberapa pertanyaan kepada pasien. Pertama itu, apakah pasien merasa dalam keadaan sehat? Ya, maka kita centang di kolom ya. Apakah selama 5 tahun terakhir pasien pernah dinyatakan mengalami sakit serius atau menjalani operasi? Tidak. Kalau tidak, berarti kita centang di sini tidak semua. Ini tidak. Apakah pasien pernah ini mempunyai alergi terhadap makanan, obat-obat, atau cuaca? Tidak. Maka kita centang di tidak. Nah, apakah pasien sedang dalam perawatan atau mengkonsumsi obat sekarang? Tidak. Kemudian ini riwayat kesehatan gigi. Yang pertama itu, apakah pasien pernah dirawat gigi sebelumnya? Pernah. Kalau pernah dirawat, apakah pengalaman perawatannya tidak memuaskan atau ada merasa takut untuk diperiksa ulang? Memuaskan. Berarti tidak ya, tidak takut. Pasien mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ya. Apakah pasien menyikat gigi 2 kali sehari? Ini ada yang mengonsumsi makanan manis dan lengket. Mengonsumsi makanan berserat dan berair.
seperti buah-buah dan sayuran. Adik punya kebiasaan minum teh atau kopi? Tidak. Beralkohol, bersoda, merokok. Jadi kita centang di tidak. Kemudian yang ketujuh itu pemeriksaan ekstra oral. Itu tuh terdiri dari muka dan kelenjar limf. Itu kalau misalnya tidak ada kalkulus begitu berarti 0. Kita isi di sini tuh gigi indeksnya tuh. Kalau lebih dari 19 tahun ke atas berarti indeksnya itu tuh 16, 11, 27, 37, 41 dengan 47. Kita ini cukup cek di gigi indeks saja. Gigi indeks itu misalnya 16 toh, kita cek di 16 tuh kalau tidak ada ini kalau sehat berarti tidak ada blending, itu tuh skornya 0. Kalau misalnya kita cek begini dia ada pendarahan berarti skornya 1 sini. 1 di 16 tuh kalau ada pendarahan berarti kita isi di sini 1. Ini kan 16, 11, 27, 37, 41 gitu. Itu kalau gigi indeksnya itu tidak ada toh. Misalnya ini kan 16, 11, 26, 37, 41, 46. Itu kalau misalnya gigi 46 tidak ada bisa diganti gigi 47. Kemudian indeks kebersihan kodenya 2. Tulis di 272. Yang lain sehat semua berarti kodenya 0 toh ini. Sehat toh? Kodenya 0 berarti 0. Kalau misalnya dia ada karies toh, berarti gigi berlubang tuh berarti kita misalnya kalau punya gigi 16 ada karies berarti kita tulisnya 1 gitu. Kemudian DMFT kita catat sudah, kita menjumlahkan DMFT-nya. Kalau gigi permanen itu tuh pakai DMFT, kalau gigi susu baru DEFT. Ini kan gigi permanen jadi kita straight di gigi susunya. Kita isi hanya di gigi ini permanen saja. D itu tuh gigi berkaries. Kalau gigi berkaries tidak ada di sini berarti tulis 0. Kalau M itu tuh gigi dari itu kita bisa periksa itu dari belakang pasien. Kayak gini. Kita periksa dari belakang toh. Oke, begini kita raba begini. Kalau tidak ada benjolan berarti kita ini lingkar B tidak teraba. Dengan keterangan normal. Yang ke-8 itu pemeriksaan intraoral. Yang pertama tuh indeks karies gigi atau gigi berlubang. Adik kan sudah lebih dari 19 tahun berarti sudah gigi permanen semua. Jadi kita coret di ini nomenklatur gigi susunya kita coret. Ini salah. Sekarang kita periksa di gigi ini dewasanya ya. Misalnya periksa dulu. Ini tipe-tipe. Centers.
27, 37, 41, 47. Kalau 46 tidak ada, baru 47. Tuh. Yang pertama diabetes index tuh kita bisa lihat tuh kalau kita oles pakai disclosing. Terus bisa juga pakai sonde tuh. Kita garuk dia di gigi tuh. Kalau misalnya ada diabetes atau plak yang menempel tuh. Kalau misalnya tidak ada plak yang menempel berarti 0. Kalau misalnya hanya ada sepertiga saja, kita korek begini tuh, dia ada hanya sedikit saja berarti 1. Terus kalau misalnya ada 2/3 berarti 2. 2 itu tuh 1/3 ke atas. Kalau misalnya 3 itu tuh 2/3, batasnya 2/3 tuh kan gigi toh. Kalau misalnya di sini berarti 1. Kalau di 1/3 begini nih 2. Kalau 2/3 diabetesnya tuh kita garuk toh. Ada plak begitu tuh sampai di sini tuh berarti 3. Kalau misalnya kita semua giginya tuh kayak kotor semua tuh, kayak ada makanan yang belum dibersihkan tuh, berarti kalau semuanya itu berarti 4. Yang berikut kalkulus indeks. Itu juga kita cek di gigi indeks yang dinilai. Bisa ada 16, 11 dan apa nih dan yang lain tuh. Misalnya 16, kita lihat apakah gigi itu ada karang gigi atau tidak di gigi 16 tuh. Kalau kita lihat tidak ada karang gigi berarti 0. Kalau misalnya ada karang gigi sepertiga saja berarti 1. Terus misalnya kalau karang gigi ini, karang gigi kita lihat di gigi 27 toh, kita periksa gigi 27. Kalau ada karang gigi ini lebih dari 1/3 tuh berarti 2. Terus ini lebih dari 1/3 berarti 2. Misalnya kalau kita lihat lagi pada gigi 37 tuh pada sextan 4 itu, kalau misalnya terdapat karang gigi lebih dari 2/3 atau seluruh permukaan gigi, berarti di gigi itu tuh karang giginya sudah sampai oklusal atau insisal, berarti isi 4 dan seterusnya begitu. Nah, kemudian kita akan melihat yang berikutnya itu kelainan atau anomali gigi. Misalnya gigi AD ini semuanya sehat semua, berarti normal, berarti kita isi di sini normal. Dari bentuk, jumlah, ukuran, posisi semuanya kan normal, berarti pemeriksaan mukosa mulut itu lidah, pipi, bibir, palatum, gusi semuanya normal, berarti kita lingkar di normal. Kemudian pemeriksaan jaringan keras gigi itu kita isi sudah gigi yang bermasalah tadi, misalnya gigi 27 kan ada karies, berarti misalnya infeksi itu terlihat adanya dari karies mencapai dentin gitu. Terus misalnya sondasi itu misalnya kita bikin pakai sonde, kalau dia terkait begitu berarti positif. Termis itu tes dingin, panas atau dingin. Misalnya pasien ini mengonsumsi makanan yang panas atau dingin, dia merasa nyilu, berarti positif. Kalau tidak berarti negatif. Perfusi itu kita mengetuk-ketuk pada gigi. Pertama tuh kita ketuk dulu bagian gigi yang tidak sakit sebelahnya. Kalau tidak sakit kita ketuk lagi gigi yang sakit. Kalau misalnya dirasa nyilu atau linu berarti positif. Kalau tidak berarti negatif. Terus drag sama, kalau drag tuh kita tekan pakai kita tangan, tekan di gigi yang berlubang itu bermasalah tuh. Kalau misalnya rasa sakit berarti positif, kalau tidak berarti negatif. Kemudian tes mobility itu tes derajat kegoyangan gigi. Misalnya kalau kita tes mobility itu biasanya pakai ini, bisa pakai pincel. Itu kita tes, kita raba di gigi, kalau gigi goyang berarti kalau derajat 3 begitu berarti positif. Kalau misalnya kita raba tidak goyang berarti negatif. Masalah dari gigi 27 ini.
misalnya terlihat adanya lubang tadi, berarti masalahnya itu tuh karies mencapai dentin. Terus yang berikutnya itu setelah kita melakukan semua pemeriksaan, terus kita akan melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu kita tulis di sini gigi, misalnya gigi yang bermasalah tadi gigi 27, tidak terpenuhinya KDM nomor berapa itu kita bisa lihat di belakang sini. Contohnya itu misalnya tidak terpenuhinya tanggung jawab akan kesehatan gigi dan mulut toh. Itu kan dia tidak ini bertanggung jawab atas kesehatan gigi dan mulut, makanya dia gigi berlubang toh. Berarti kita centang di nomor 7 dan seterusnya. Kemudian sehubungan dengan tanda-tanda dan gejala. Misalnya tadi 27 itu adanya karies gigi toh. Misalnya mencapai dentin, berarti adanya, kita tulis di sini tuh adanya karies mencapai dentin pada permukaan oklusal dengan tanda-tanda. Misalnya kita sudah cek tadi tuh sondasi, perkusi, apa segala macam tuh. Terus kita tulis di sini tuh sondasi itu positif, tenus itu negatif, dan seterusnya. Kemudian tujuan dan evaluasi. Itu gigi berlubang mencapai dentin itu kita lihat toh dia punya perawatannya apa. Jadi ini kita rencana perawatan gigi dan mulutnya itu apa berikutnya tuh. Misalnya mencapai dentin berarti Proto 4 dengan metode ART, itu artinya kita bisa ini menambal giginya toh dengan metode ART. Terus di sini Proto 4 dengan metode ART. Terus kita bisa melakukan upaya promotif. Terus di sini upaya promotif. Misalnya promotif itu penyuluhan tentang misalnya gigi kan ada karies, berarti kita bisa melakukan penyuluhan tentang karies gigi, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian upaya preventif. Upaya preventif itu tuh kita bisa ini menyarankan pasien agar menyikat gigi. Menyikat gigi bisa preventif itu bisa melakukan penambalan gigi, atau kalau misalnya dia punya gigi itu sudah sampai di pulpa, berarti kita bisa preventifnya itu bisa perawatan saluran akar. Di sini. Yang terakhir itu informan consent. Informan consent itu tuh lembar persetujuan yang diberikan ini perawat kepada pasien itu untuk melakukan tindakan. Misalnya pasien ingin melakukan tindakan, berarti kita harus menyerahkan informan consent untuk pasien menandatangani dengan maksud supaya kita tahu kalau pasien itu setuju. Misalnya untuk cabut gigi, berarti kita menyerahkan informan consent itu supaya pasien kalau menyetujui, berarti pasien menandatangani informan consent. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih banyak Kak.